Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai teori fisika modern, ya, bab fisika modern, materi fisika kelas 12 SMA atau MA. Nah, kali ini kita akan membahas bagian relativitas, teori relativitas. Nah, nanti insya Allah akan ada beberapa bagian untuk fisika modern, ya. Bagian pertama ini tentang relativitas. Yang kedua itu nanti tentang dualisme gelombang partikel. Dan yang ketiga nanti tentang fisika inti. Oke. Kita awali pembahasannya dari teori relativitas Einstein. Ada postulat pertama di sini. Katanya gini, hukum-hukum fisika dapat dinyatakan dalam persamaan yang berbentuk sama dalam bentuk kerangka acuan inersial. Nah, inersial ini, acuan inersia ini adalah acuan yang tidak bergerak, gitu ya. Atau kerangka acuan yang bergerak tapi dengan kecepatan konstan, gitu ya. Jadi kalau kita buat inersial ini, dia acuannya diam, ya, V sama dengan 0, atau acuannya itu bergerak dengan V yang tetap, ya. Artinya V yang tetap itu adalah percepatannya 0. Oke. Nah, postulat yang kedua, kelajuan cahaya dalam ruang hampa adalah sama untuk semua pengamat, tidak bergantung pada gerak relatif antara pengamat dengan sumber cahaya. Jadi postulat kedua ini katanya kelajuan cahaya itu dilambangkan dengan C, ya. C itu bernilai tetap, ya. Kecepatan cahaya atau kelajuan cahaya bernilai tetap, tidak bergantung pada pengamat. Nah, apa akibatnya dari postulat ini? Akibat dari postulat kedua Einstein itu besaran-besaran fisika menjadi bersifat relatif. Jadi besaran-besaran fisika akan bersifat relatif. Relatif ini maksudnya adalah bergantung pada kerangka acuan, ya. Artinya jadi relatif. Artinya relatif itu bisa berbeda tergantung siapa yang mengamati. Oke. Pembuktian dengan perhitungan transformasi Lorentz. Nah, jadi nanti pembuktian sifat-sifat relatif ini itu dilakukan menggunakan transformasi Lorentz. Cuman di sini kita nggak akan bahas detailnya penurunan-penurunan itu, ya. Kita langsung membahas rumus-rumus jadinya, ya, kemudian logikanya apa dan cara pakainya gimana, gitu aja, ya. Jadi kita bahas yang penting-penting aja yang sering ditanyakan, ya. Jadi kita nggak bahas penurunan-penurunan rumitnya. Oke, nah jadi logikanya begini teman-teman, ya, sebelum kita ke rumus yang pertama. Jadi kita udah pernah bahas atau kalian sudah pernah belajar tentang gerak relatif harusnya ketika belajar di kelas 1 itu ada gerak relatif, ya. Misalnya ada orang di sini. Orang ini sedang bergerak dengan kecepatan, ini anggap aja si A, 2 meter per second. Nah, 2 meter per second ini adalah kecepatannya terhadap tanah. Artinya kalau ada orang di pinggir jalan di sini, orang ini si B, dia diam aja. Maka kita bisa buat kecepatan si A menurut si B itu sama dengan 2 meter per second. Gitu, ya. Tapi kalau seandainya di sini ada si C lagi, si C bergerak ke kanan 2 meter per second terhadap tanah. Nah, kecepatan si C menurut si A itu jadi 0, teman-teman. Ya, kecepatan si C menurut A jadi 0 karena si C bergerak ke kanan 2 meter per second. Si A juga bergerak ke kanan 2 meter per second, maka si C tidak berpindah terhadap si A. Mereka tuh kecepatannya sama, maka kecepatan C terhadap A jadi 0 meter per second, ya. Sebaliknya, seandainya anggaplah si A bergeraknya ke belakang gitu, 2 meter per second. Maka pada keadaan ini kecepatan si C menurut si A jadi 4 meter per second. Ya, karena jarak mereka itu berubah 4 meter setiap second. Jadi si C jalan ke kanan, si A jalan ke kiri. Nah, ini maksudnya adalah kecepatan relatif, ya. Jadi kecepatan itu berbeda tergantung pengamatnya siapa. Oke, nggak ada masalah di sini, ya. Ini udah benar, nggak ada masalah. Yang perlu kita
permasalahkan di sini. Jadi seandainya ada apa ya, eskalator gitu ya, ada eskalator itu bergerak dengan kecepatan 1 meter per second. Terus ada orang di atas eskalator, dia diam aja di atas eskalator, maka kecepatan orang itu sama dengan kecepatan eskalator, 1 meter per second. Masalahnya adalah ketika orang ini bergerak di atas eskalator 1 meter per second, maka kecepatan orang ini terhadap tanah, kita buat V orang terhadap tanah, itu menjadi 2 meter per second. Karena orang berada di atas eskalator yang lagi bergerak dan dia bergerak juga, maka kecepatannya jadi 2 meter per second. Nggak ada masalah juga di sini, ya. Di sini tidak benar. Jadi ini udah benar, teman-teman. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah jika begini, anggap aja ini belum ada, tapi ya keadaannya ini belum ada. Tapi kita anggap aja ini misalnya ada suatu kendaraan gitu ya. Kendaraan ini bergerak dengan kecepatan 20 meter per second. Nah, ada orang di dalam kendaraan ini, ya, orang di dalam kendaraan jalan 1 meter per second di dalam kendaraan, ya, misalnya kayak di gerbong kereta api. Maka kecepatan orang terhadap tanah menjadi 21 meter per second. Benar ya, sesuai logika yang tadi. Nah, sekarang anggap, ya, kita anggap keadaan yang sama, ya, keadaan yang sama. Ada kereta juga, ya. Tapi kereta ini bergerak dengan kecepatan sama dengan kecepatan cahaya. Ya, ini misalkan ya, tentu nggak ada keadaan seperti ini nyatanya. Nah, jadi ini untuk mendapatkan logika kita anggap begini. Jadi ada kendaraan bergerak dengan kecepatan sama dengan kecepatan cahaya. Ya, maka orang yang ada di dalam ini, kalau dia diam aja, dia udah bergerak dengan kecepatan sama dengan kecepatan cahaya. Karena dia berada dalam kendaraan dengan kecepatan cahaya. Tapi masalahnya di sini. Jika ada orang yang bergerak 1 meter per second di dalam kendaraan, atau kita perbesar dulu teman-teman. Nah gitu ya. Jadi orang ini bergerak 1 meter per second ke kanan di dalam kendaraan yang sedang bergerak dengan kecepatan cahaya. Maka kecepatan orang terhadap tanah itu menjadi kecepatan cahaya ditambah 1, kan gitu ya. Kecepatan cahaya ditambah 1. Nah, ini menjadi satuannya tentu meter per second. Nah, di sini masalahnya teman-teman, kecepatan orang terhadap tanah ini malah lebih besar dari kecepatan cahaya. Nah, jadi berdasarkan Jadi sebenarnya teori relativitas Einstein itu melarang, sebenarnya tidak bisa. Jadi menurut teori relativitas Einstein itu kesimpulan yang 2 postulat tadi itu ya sebenarnya. Jadi intinya dari postulat itu adalah tidak boleh kecepatan itu lebih dari kecepatan cahaya, itu nggak boleh teman-teman. Ya, jadi di alam kita ini itu tidak boleh ada kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya seperti keadaan ini. Ya. Maka jadi bermasalah kan? Jadi sekarang maksud masalahnya gimana? Masalahnya sekarang adalah ketika logika tambah ini tadi, kecepatan bertambah kita terapkan di orang naik eskalator, ini udah benar. Ya udah benar, orangnya bergerak 2 meter per second. Kita terapkan di kereta api tadi 21 meter per second, benar. Artinya rumus tambah ini nggak ada yang salah. Ya, orang jalan di atas kendaraan yang bergerak, kecepatannya ditambah. Udah benar, 21 meter per second. Nah, masalahnya adalah ketika kita terapkan kepada suatu kasus dengan kecepatan tinggi seperti ini, ada kendaraan gerak dengan kecepatan cahaya, ada orang bergerak lagi di dalam kendaraan bergerak dengan kecepatan cahaya, maka kecepatan orang ini menjadi lebih dari kecepatan cahaya terhadap tanah. Nah, ini menjadi menyalahi postulat tadi ya, teori relativitas Einstein. Maka untuk itu, ya, karena ini dua-dua benar loh teman-teman. Jadi logika yang atas ini tadi yang ditambah ini benar. Logika yang bawah ini juga benar. Tidak boleh ada kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya, itu juga benar sejauh ini ya. Nah, maka kita harus mendapatkan suatu rumus. Yang rumus itu berlaku untuk yang atas ini tadi. Ya, 20 tambah 1 tetap 21. Tapi ketika rumusnya kita gunakan untuk C tambah 1, ini tidak akan melebihi C. Ya, kita harus punya rumus yang seperti itu, yang mendukung teori yang atas ini teori klasik, yang mendukung juga teori modern yang ini. Makanya ini dimasukkan ke fisika modern ya, karena yang keadaan yang
dialami di sini adalah keadaan dengan kecepatan yang tinggi ya. Jadi teori klasik itu tidak bisa menjelaskan bagaimana caranya C tambah 1 tapi nggak boleh lebih besar dari C. Nah, itu dia. Jadi solusinya adalah dengan itu tadi ya, transformasi Lorentz. Jadi rumusnya adalah seperti ini lebih kurang teman-teman. Nah, kita lihat. Ada pesawat gitu ya. Pesawat bergerak ya, kecepatannya itu VAB ya. Pesawat itu B, ya pesawat itu B, sementara A itu adalah orang yang sedang diam. Ya, jadi laju peluru C menurut pengamat A adalah, jadi pengamat ini diam, jadi orang ini dalam keadaan diam. Dia melihat pesawat itu bergerak dengan kecepatan VAB. Jadi kecepatan pesawat B terhadap si A. Kemudian pesawat ini ternyata menembakkan peluru lagi dengan kecepatan VBC. Gitu ya, kecepatan peluru B, kecepatan peluru C terhadap si B. Maka seharusnya kecepatan C dilihat oleh pengamat A kan ditambah teman-teman ya. Jadi makanya rumusnya coba perhatikan ini. VAB tambah VBC. Sama seperti logika ini tadi, orang naik eskalator 1 tambah 1. Ya kan? Nah itu rumusnya masih sama dengan yang di atas. Tapi ada per sesuatu teman-teman. Nah ini bedanya. Jadi kalau yang teori klasik langsung ditambahin aja. Kalau untuk kecepatan relativitas, kecepatan relativistik ini, kita tambahin juga di atasnya. Tapi dibagi dengan sesuatu. Nah, dibagi apa? Dibagi 1 ditambah VAB kali VBC per C kuadrat. Nah, gitu yang membedakan. Ya. Sehingga teman-teman, seandainya kita ambil contoh ya. Ambil contoh, example gitu ya. Kita anggap pesawat tadi. Ya, kita anggap pesawat tadi. Ya, atau nggak usah kita gambar lagi ya. Contohnya misalkan kecepatan AB tadi, kecepatan pesawat terhadap orang misalnya, kita langsung pakai kecepatan yang tinggi teman-teman. 0,8 C misalnya. Ya, 0,8 kali kecepatan cahaya. Kemudian kecepatan BC, kecepatan peluru terhadap pesawat 0,4 C misalnya teman-teman. Nah, ini kalau kita cari ya, kecepatan VAC adalah kecepatan peluru terhadap orang. Ini kan harusnya ditambah ya. 0,8 C tambah 0,4 C. Nah, ini kalau hasilnya kan jadi 1,2 C kalau kita tambahkan begitu aja. Nah, 1,2 C kalau kita tambahkan begitu aja ya. 1,2 C. Nah, ini kan melebihi kecepatan cahaya. Jadi nggak boleh. Makanya ada per sesuatu. Pernya apa? 1 ditambah 0,8 C dikali 0,4 C per C kuadrat gitu ya. Sehingga ini per ya 1 tambah 1 tambah 0,8 kali 0,4 itu 0,32 C kali C kuadrat ya teman-teman, per C kuadrat. Nah, C-nya dicoret aja teman-teman, C kuadrat. Nah, C ini kecepatan cahaya ya, dicoret aja. Nah, sehingga VAC itu nilainya menjadi 1,2 C per 1,32. Nah, ini keunikannya teman-teman. 1,2 bagi 1,32 ini pasti lebih kecil dari C nilainya, ya kan? Ini 0, nah, keunikannya itu teman-teman rumus ini. Jadi kita tambahkan tapi ada per sesuatu. Sehingga nilainya nggak akan melebihi nilai dari kecepatan cahaya. Nah, begitu teman-teman. Nah, uniknya teman-teman, rumus ini ya, ini juga berlaku untuk yang kecepatan rendah. Jadi ini kita pakai ini pada kecepatan tinggi ya. Baru kita pakai rumus yang ini sebenarnya. Kecepatan tinggi ini adalah kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Tapi rumus ini juga bisa kita pakai untuk kecepatan yang rendah tadi. Hasilnya ketika kita tambah ya, 20 tambah 1 pada keadaan kereta ini tetap 21 nanti hasilnya. Coba lihat. Ya, kalau kita terapkan pada keadaan kereta tadi, maka kecepatan orang terhadap tanah sama dengan V kereta 20 ditambah 1 per 1 ditambah 20 kali 1 per C kuadrat, teman-teman. Udah. Berarti ini kan 21 per 1 tambah 20 kali 1, 20 per C kuadrat. Nah, C ini teman-teman, itu kecepatan cahaya, ada nilainya. Ya, kecepatan cahaya itu ada nilainya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8
pangkat 8 dikuadratkan. Nah, di sini rahasianya teman-teman. Waktu kita kaliin 3 kali 10 pangkat 8 kuadrat, ini kan jadi 9 kali 10 pangkat 16 kan. Nah, 20 dibagi 9 kali 10 pangkat 16 ini nggak ada apa-apanya teman-teman. Jadi tetap 21/1 tambah, ini kan 0,0000 teman. Karena 20 dibagi angka yang sangat besar. Jadi kita bisa anggap 0 aja. Ya, maka 21 bagi 1. Maka hasilnya tetap 21 meter per sekon. Jadi rumus yang ini benar karena berlaku untuk keadaan kecepatan tinggi, pada keadaan fisika modern, dan berlaku juga untuk keadaan kecepatan rendah gitu ya. Maka rumus ini benar gitu ya. Cuman kita pakai ketika kecepatan tinggi. Oke, gitu teman-teman. Nah, nanti kalau kecepatannya, ini ada keterangannya ya, laju C menurut pengamat B. Jadi ini adalah kalau pengamatnya di pesawatnya. Jadi ini rumus ini kita pakai yang ada minus ini untuk pengamat yang bergerak ya. Kalau tadi pengamatnya itu orang yang di bumi. Jadi ini untuk pengamat yang diam. Ini pengamat A, ini itu diam. Kalau pengamat yang rumus yang pakai kurang ini adalah pengamatnya bergerak teman-teman ya. Jadi gitu bedanya. Oke. Ya, ini udah ada 2 rumus kita. Sebenarnya 1 rumus sih. Yang satu lagi variasi aja. Jadi udah ada relativitas kecepatan tadi. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke relativitas panjang ya. Jadi teman-teman, efek dari postulat itu ya, singkat ceritanya nih. Jadi benda yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, maka akan ada beberapa besaran yang berubah ya. Besaran yang berubah itu yang pertama adalah panjang. Nah, relativitas panjang. Nah, ketika benda bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, maka panjang ini akan berkurang. Jadi bahasa lainnya itu adalah kontraksi panjang. Kontraksi panjang ini kalau kita bahasakan yang lain itu pemendekan panjang. Pemendekan panjang. Jadi ukuran panjang itu menjadi menyusut teman-teman ketika bergerak dengan kecepatan yang tinggi. Nah, rumusnya ini teman-teman. L sama dengan L0 akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat ya. L0 semua yang ada label 0 nanti ya, seperti yang di bawah ini ada M0 nanti, itu adalah panjang aslinya atau kita sebut panjang diam. Sementara L itu adalah panjang relativistiknya atau panjang relativitas. Jadi panjang yang teramati ketika bergerak dengan kecepatan tinggi. Jadi simpelnya begini teman-teman. Misalnya ada pesawat gitu ya. Pesawat ini aslinya panjangnya 100 meter gitu ya. Tapi karena dia bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, katakanlah kecepatan geraknya 0,6 C. Ya, 0,6 kali kecepatan cahaya. Maka panjangnya menjadi berubah sesuai rumus ini. Kalau kita tes cari ya, L sama dengan L0 kali akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat ya. Kalau kita cari L sama dengan L0-nya 100 meter dalam kurung akar 1 kurang V kuadrat 0,6 C kuadrat, berarti 0,36 C kuadrat per C kuadrat. Coret C kuadratnya ya. Jadi L sama dengan 100 kali akar 1 kurang 0,36 itu 0,64 ya. 0,64 itu akarnya 0,8 ya, berarti 100 kali 0,8 itu 80 meter teman-teman ya. Udah. Jadi panjang aslinya adalah 100 meter, tapi teramatinya cuma 80 meter. Nah, ini kan jadi memendek, ya kan? Nah, ini keunikannya. Nah, makin cepat ya, makin besar kecepatannya, ini akan semakin pendek bendanya, ya, akan semakin pendek. Udah, yang saya katakan di awal tadi ya, tidak boleh kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Jadi V lebih besar dari C ini nggak boleh teman-teman ya, sesuai postulat tadi. Kenapa? Kita bisa buktikan dari sini teman-teman. Nah, kita buktikannya gini aja teman-teman. Jangankan V lebih besar dari C,
V sama dengan C aja, ini nggak boleh teman-teman. Jadi kita nggak bisa ya bergerak dengan kecepatan sama dengan kecepatan cahaya, itu udah nggak bisa teman-teman. Ya, kenapa nggak bisa? Coba kita cari. Kalau V sama dengan C teman-teman, nah ini rumus ini jadi begini teman-teman. L sama dengan L0 kali akar 1 kurang ya 1 kurang, kemudian V-nya sama dengan C, berarti 1 kurang, bentar, kok jadi buram. Oke, ya gini teman-teman, jadi 1 kurang C kuadrat per C kuadrat. Nah, C kuadrat ini kan jadi hilang. Ya, bukan hilang juga sih. Dicoret jadi 1, ya kan? Atau nggak usah kita tulis coret. Coret jadi 1. Artinya apa? 1 kurang 1 jadi 0. L0 akar 0. Nah, akar 0 itu jadi 0, teman-teman. Jadi, panjangnya jadi 0. Nah, bisa nggak bayangin kalau benda bergerak dengan kecepatan sama dengan kecepatan cahaya, panjangnya itu jadi 0. Apa makna panjang 0? Jadi hilang bendanya. Ya, jadi kita nggak bisa membuat benda itu hilang ini. Jadi kalau kita bergerak dengan kecepatan tinggi, maka bendanya memendek sampai ukurannya itu jadi 0. Nah, itu mengerikan teman-teman. Jadi kita nggak bisa bergerak dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Apalagi lebih. Kalau lebih itu malah menjadi lebih aneh. Akarnya itu jadi negatif. Akar negatif itu jadi imajiner ya. Oke, itu alasannya teman-teman. Kenapa nggak bisa bergerak dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, ada relativitas massa, ada dilatasi waktu. Ini rumusnya, coba teman-teman perhatikan ya. Ini nilai akarnya sama semua tuh. Akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat sama. Jadi akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat ini sama semua. Jadi gampang cara ingat rumusnya. Kalau panjang itu dikali, ya dikali akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Kalau massa dan waktu itu dibagi rumusnya. Ya, dibagi. Nah, rahasianya adalah teman-teman, nilai akar ini selalu lebih kecil. Ya, nilai akar ini itu selalu lebih kecil dari 0. Kok dari 0? Dari 1. Jadi nilai akar ini 0, makanya sesuatu yang dikali dengan 0, seperti panjang ini dia akan memendek, akan mengecil. Sementara sesuatu yang dibagi dengan 0, itu akan membesar ya. Maka relativitas massa ini yang terjadi apa? Yang terjadi ya, sesuai dengan rumus ini itu adalah pertambahan massa. Jadi yang terjadi adalah pertambahan massa. Jadi massa itu akan membesar. Jadi tadi benda yang bergerak dengan kecepatan tinggi, yang pertama akan memendek, lalu massanya membesar. Jadi pendek, gendut. Gitu ya. Jadi udah memendek, makin besar massanya. Oke. Kemudian dilatasi waktu, ini karena dibagi, rumusnya dibagi, ini juga akan bertambah. Jadi waktunya bertambah. Ya. Waktu bertambah, maksud waktu bertambah ini sebenarnya selang. Karena rumusnya itu delta ya, delta T. Artinya selang waktu bertambah. Ya, bahasa simpelnya sebenarnya pemuluran waktu. Jadi waktunya itu mulur, teman-teman. Mulur itu apa ya? Lambat jalannya. Ya. Jadi dilatasi waktu ini adalah selang waktunya bertambah. Selang waktu bertambah itu berarti pemuluran waktu. Bahasa lainnya itu pelambatan waktu. Jadi waktu menjadi lambat berjalan. Waktu menjadi lambat. Karena waktunya lambat berjalan, maka jadi lama tua, ya kan? Jadi hemat umur gitu. Jadi kalau delta T0 itu waktu normal orang diam, ya, di waktu pengamat diam, maka delta T-nya ini adalah waktu relativistik. Jadi kalau orang yang diam itu mengalami 1 jam, orang yang lagi bergerak itu mungkin dia baru merasakan 50 menit. Jadi hemat waktunya, maka lama tua ya. Jadi dilatasi waktu ini adalah waktunya lambat jalan ya, sehingga lama tua gitu ya. Nah itu, jadi rumusnya gampang diingat, panjang itu dikali, massa dan waktu itu dibagi. Jadi massa dan waktu itu menjadi lebih besar. Kalau waktu besar itu maksudnya adalah lama jalannya ya. Oke, itu teman-teman. Udah ada 4 rumus ya. Nah, selanjutnya adalah
ada momentum relativistik dan energi. Nah, karena kita membahas benda yang bergerak, ya, apalagi ini bergerak dengan kecepatan tinggi, nah kita sudah pernah belajar tentang momentum. Ya, benda yang bergerak itu punya momentum. Ya, ini sama dengan harusnya. Jadi momentum itu massa kali kecepatan. Nah, tadi ya kita udah lihat bahwa benda yang bergerak massanya itu berubah, teman-teman. Maka ketika ada suatu benda nanti bergerak mendekati kecepatan cahaya, massanya ini diganti menjadi M0 per akar. Tadi kan 1 kurang V kuadrat per C kuadrat ya, dikali V. Jadi rumus momentum masih M kali V, tapi M-nya diganti dengan M yang tadi ini, M0 ya per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, ini menjadi rumus momentum. Ya, momentum. Atau sebenarnya teman-teman ini juga bisa dibuat momentum relativistik itu M0 kali V itu adalah momentum diam. Ya, nggak ada. Jadi sebenarnya kalau kita buat ya P0 per akar gitu. Tapi nggak ada momentum diam tuh, nggak ada. Jadi momentum benda yang bermassa diam kayak gitu ya. Jadi 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Jadi rumusnya per juga teman-teman ya. Jadi yang kita pakai itu sebenarnya yang ini. Ya. Oke. Nah, kemudian ada energi ya. Yang terakhir ada energi. Nah, ini yang sering lihat rumus Einstein ya, mc kuadrat. Nah, ini rumusnya. Jadi ada E0. E0 ini adalah energi diam. Di sini udah ada, nggak perlu kita tulis lagi. Di sini ya. Ini energi diam. Energi diam. Jadi rumus rumus energi itu mc kuadrat. Simpelnya gitu. Karena energi diam berarti dilambangkan dengan E0. Massanya M0, karena massa yang bergerak dengan massa yang diam itu berbeda ya. Jadi pada fisika modern benda yang diam dengan benda yang bergerak massanya berbeda ya, lebih berat benda yang sedang bergerak. Nah, ini adalah energi diam. Kalau ditanya energi total ET ya. Rumusnya seperti tadi sebenarnya, E0 per akar ya. Isi akarnya sama semua, 1 kurang V kuadrat per C kuadrat ya. E0 per akar, sehingga rumusnya menjadi seperti ini ya, atau ini ya, atau kalau kita buat tadi kan E0 itu M0 ya kan, M0 kali C kuadrat per akar tadi. Nah, M0 per akar itu kan rumus relativistik untuk massa, makanya rumus energi total diubah menjadi M kali C kuadrat. Nah, yang ini nih ya. Jadi simpelnya kalau energi diam M0 C kuadrat, kalau energi total MC kuadrat ya. Kalau energi diam dipakai massa diam, kalau energi total dipakainya massa ketika bergerak. Nah, kemudian energi total yang ini teman-teman, energi total itu sama dengan energi kinetik tambah E0 ya, tambah energi diam. Nah, jadi benda yang bergerak itu kita udah pernah belajar kan, benda yang bergerak itu punya energi kinetik setengah M V kuadrat. Kan gitu ya, benda yang bergerak tuh punya energi kinetik setengah mv kuadrat. Tapi ini tidak berlaku pada keadaan yang kecepatannya mendekati kecepatan cahaya. Nggak berlaku teman-teman. Jadi kalau ada soal nanti kayak pesawat tadi ya, kecepatannya 0,6 C misalnya ya, 0,6 C, maka kita ditanya energi kinetik, teman-teman langsung pakai setengah mv kuadrat. Ini jadi salah besar ya. Nah, kalau ada benda bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, rumus energi kinetiknya bukan lagi setengah mv kuadrat. Ya, rumusnya kita harus turunkan dari sini, teman-teman. Ya, di sini nggak diturunkan, kita turunkan sendiri. Jadi, rumus energi kinetiknya jadi dari sini, energi total itu energi kinetik tambah energi diam. Sehingga energi kinetik itu rumusnya energi total dikurang energi diam. Nah, ini carinya. Energi kinetik itu carinya dasarnya dari sini. Tapi kalau kita mau turunkan lebih lanjut, energi kinetik sama dengan energi total tadi adalah M C kuadrat dikurang M0 C kuadrat. Kan gitu ya. Kemudian M-nya itu adalah M0 per akar, ya kan? Sesuai dengan rumus relativitas tadi, C kuadrat. Nah, di sini saya nggak tulis lagi ya, teman-teman, isi akarnya apa, karena udah jelas dari tadi. M0 C kuadrat. Nah, M0 C kuadrat, M0 C kuadrat bisa dikeluarkan, teman-teman. Jadi, EK sama dengan M0 kali C kuadrat dalam kurung 1 per akar ya, 1 per akar. Di sini kita isi aja lah karena rumus jadi
1 kurang V kuadrat per C kuadrat ya. V kuadrat per C kuadrat kurang 1. Nah, ini adalah rumus energi kinetik pada fisika modern ya, pada relativitas, atau EK sama dengan E0C kuadrat itu adalah energi diam. Energi diam dikali 1 per akar sama isi akarnya kurang 1 ya. Ini adalah rumusnya, 1 kurang V kuadrat C kuadrat. Nah, jadi untuk benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya jangan pernah pakai V, jangan pernah pakai setengah V kuadrat, tapi pakailah antara dua ini ya, atau yang ini, yang dasarnya. Tergantung soalnya nanti diketahui apa. Nah, kemudian ada satu lagi rumus yang terakhir teman-teman, ini adalah hubungan energi dan momentum. Ini sebenarnya ini nggak terlalu perlu kalau teman-teman udah tahu tadi rumus momentum apa, rumus energi apa gitu ya. Tapi yang ini sangat dibutuhkan kalau teman-teman mau langsung menghubungkan antara energi dengan momentum. Jadi ini hubungan energi dengan momentum ya. Energi total kuadrat sama dengan energi diam kuadrat tambah P kuadrat C kuadrat ya. ET kuadrat, E0 kuadrat, P kuadrat, C kuadrat. Nah, ini sangat bermanfaat kalau teman-teman mau langsung menghubungkan antara energi dengan momentum. Karena ada kadang-kadang soal itu diketahui momentum, ditanya langsung energi ya. Atau diketahui energi, ditanya momentum. Sementara kalau kita cuman tahu rumus standar ini ya, misalnya diketahui momentum, ditanya energi. Dari momentum kita cari dulu V-nya berapa. Setelah dapat V, kita masukkan V-nya itu ke rumus energi, baru kita bisa dapat energinya. Itu standarnya. Ya, tapi kalau teman-teman tahu rumus ini bisa langsung dapat gitu ya. Oke, gitu teman-teman. Ini adalah review materi untuk relativitas ya, fisika modern bagian pertama. Oke. Nah, setelah ini ya, kita bahas soal-soal ya yang berkaitan dengan teori relativitas ini. Oke, baik, selanjutnya kita coba bahas soal-soal yang berkaitan dengan relativitas. Oke, tadi ada panjang, masa, waktu, kemudian kecepatan, momentum, energi ya. Yang pertama, sebuah neutron memiliki waktu hidup 900 second saat diam relatif terhadap pengamat. Laju neutron relatif terhadap pengamat yang mengukur waktu hidup neutron 1500 second adalah. Nah, jadi masalah waktu. Karena masalah waktu kita langsung pakai relativitas waktu ya. Jadi kalau kita data, kalau kita tulis rumusnya dulu, kita tulis ulang. Delta T sama dengan delta T0 per akar. Kan gitu ya tadi rumusnya. Nah, ingat tadi delta T ini pasti lebih besar daripada delta T0 ya kan, karena akar ini nilainya selalu lebih kecil dari 1. Berarti sesuatu yang dibagi 0, pasti lebih besar. Ya udah, delta T-nya itu 1500, kemudian delta T0-nya 900 per akar ya. Isi akarnya tentu 1 kurang V kuadrat per C kuadrat ya. Nggak usah kita tulis dulu lah, biar nggak terlalu repot tulis-tulisnya. Nolnya coret, jadi 15 dengan 9 ya kan. Maka berarti kita buat gini aja, akar sama dengan 9 per 15. 9 per 15 nih kalau kita bagi 3 bisa kan, 3 per 5 ya. 3 per 5 ini berapa? 0,6 ya. Jadi nilai akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan 0,6. Nah, jadi kalau kita selesaikan, ini kita selesaikan aja teman-teman ya. Akarnya hilang, berarti 1 kurang V kuadrat per C kuadrat, karena hilang akar di sini jadi kuadrat 0,36 ya kan. Maka kalau kita bawa ke sebelah kiri berarti jadi gini, 1 kurang 0,36 sama dengan V kuadrat per C kuadrat ya. Ditukar ruasnya, 1 kurang 0,36 0,64 ya kan. V kuadrat per C kuadrat. Maka kalau kita cari V kuadrat 0,64 C kuadrat ya. Singkat cerita, V berarti akar 0,8 C ya. Oke, saya kurung dulu ya teman-teman ya. Ini jawabannya berarti yang D.
Nah, perhatikan ini teman-teman ya. Jadi nanti biar nggak repot selanjutnya. Jadi ada ketentuannya sebenarnya. Bukan ketentuan sih sebenarnya. Ada kekhususan ya. Jadi kalau teman-teman nanti dapat misalnya kecepatannya 0,6C ya. Maka nilai dari akar itu pasti 0,8 ya. Akarnya tentu 1 kurang V kuadrat per C kuadrat ya. Kalau kecepatannya 0,8C, maka sebaliknya nilai akarnya itu akan 0,6. Ya, makanya dan kalau angka-angka yang lain sebenarnya ada beberapa lagi sih ininya teman pasangannya, cuman nggak perlu dihafal banyak kali lah ya. Intinya yang paling sering keluar tuh 0,6C dengan 0,8C gitu ya. Nah, nanti kalau keluar ini teman-teman nggak perlu selesaikan lagi nilai akar ini yang repot ini. Jadi ketika ini tadi kita dapat akarnya 0,6, maka langsung C-nya 0,8 itu boleh teman-teman. Nggak perlu mengerjakan matematikanya. Oke? Udah, next. Nah, ini juga gitu teman-teman. Coba lihat, perhatikan. Kecepatannya 0,8C. Nah, maka kita langsung bisa cepat aja sebenarnya gitu ya. Seorang antariksa melakukan perjalanan ruang angkasa dengan laju 0,8C. Nah, V-nya 0,8C. Maka kalau V-nya 0,8C ya, hasil akarnya adalah 0,6. Nah, kita lihat sekarang selama 6 tahun, berarti ini tentang waktu juga. Menurut rekannya di bumi, perjalanan tersebut berlangsung selama, berarti seorang antariksa melakukan perjalanan ruang angkasa selama 6 tahun. Menurut rekannya di bumi, berarti orang di bumi kan diam teman-teman ya. Berarti delta T sama dengan delta T0 per akar. Delta T-nya itu 6 tahun ya. Ini adalah waktu yang dialami astronot 6 tahun. Yang ditanyakan adalah orang yang di bumi. Berarti delta T0-nya yang ditanya. Akarnya adalah 0,6 karena kecepatannya 0,8. Ya kan? Maka langsung delta T0 berarti dikali 6 kali 0,6. Ya, berarti 0,36. Bentar. 0,8 C hasilnya 0,6. Bentar, ada yang salah nih. Terbalik ya. Berarti akar kalau kita kali 3,6. Ini agak ambigu bahasanya teman-teman. Bentar. Jadi kan katanya tadi seorang antariksa melakukan perjalanan ruang angkasa dengan laju 0,8 selama 6 tahun. Menurut rekannya di bumi perjalanan tersebut berlangsung. Oh, berarti gini nih. Jadi delta T sama dengan 6 per akar. Akarnya 0,6 ya. Berarti sama kayak 60 bagi 6. Berarti 10 tahun gitu ya. Berarti ini jawabannya. Yang E ya, berarti 6 tahun itu adalah waktu menurut pengamat diam. Yang satu lagi pengamat bergerak. Oke, next. Perjalanan sebuah pesawat memiliki panjang. Nah, karena panjang pasti pakai rumus L. Pesawat bergerak dengan kecepatan V. Menurut pengamat di bumi, panjang pesawat 76 ya, memendek ya. Jadi bukan delta. L sama dengan L0 kali akar, kan gitu ya. L-nya yang pendek 76, L0-nya yang panjang 95 kali akar. Nah, karena kita mau cari akar, berarti akarnya berapa nih? Nah, jadi akar sama dengan 76 bagi 95 ya kan? Nah, 76 bagi 95 ini pas 0,8 teman-teman ya kan? Coba bagi aja. Artinya apa? Kalau akarnya 0,8 berarti V-nya 0,6C gitu ya. Jadi langsung dapat yang C. Nah, itu teman-teman. Jadi maksud saya mengingat yang ini tadi ya, mengingat yang ini tadi itu sangat berguna. Jadi kita bisa cepat mengerjakan soal ya. Next, panjang roket yang bergerak dilihat oleh pengamat menyusut 20% dari panjang roket ketika diam. Berarti L sama dengan menyusut 20%. Ya, artinya berapa? Sisa 80% dari L0. Ya, paham teman-teman? Jadi panjang roket yang bergerak diamati menyusut 20% dari panjang roket. Artinya panjangnya berkurang 20%. Berarti kan sisa 80% dari panjang diam ya kan. Berarti L sama dengan 80% itu kan 80 per 100. Ya kan, nggak perlu ditulis lah. 80 per 100 itu kan 0,8 L0. Ya kan, ini sama kayak L sama dengan
L0 kali 0,8. Nah, berarti kan 0,8 ini nilai dari akar, karena rumus aslinya L sama dengan L0 kali akar. Ya kan? Nah, kalau akarnya, simpelnya langsung gitu, kalau akarnya 0,8, maka kayak tadi, kecepatannya 0,6 C. Maka langsung 0,6 C. Oke, mudah. Next. Sebuah tangki kubus, volumenya 1 meter kubik. Nah, kubus itu kan sisi kali sisi kali sisi, ya kan? Kubus itu artinya semua sisinya sama. Jadi 1 meter kubik itu 1 kali 1 kali 1. Volume tangki tersebut menurut pengamat yang bergerak dengan kecepatan 0,8 C sepanjang rusuk kubus adalah. Nah, ini jadinya gini teman-teman. Ketika ada pengamat yang bergerak sejajar dengan salah satu rusuk, maka rusuk yang sejajar dengan gerakan pengamat itu tadi 0,8 C itu akan memendek. Jadi nggak mengecil semua rusuk ya. Yang mengecil itu cuma satu rusuk aja. Jadi kalau kita buat gambar yang baru itu jadi begini, nanti lebih kurang. Set. Yang lainnya tetap satu-satu. Cuman yang ininya jadi panjang yang baru. Nah, kita cari panjang yang baru itu kan panjang awal dikaliin akar. Nah, karena V-nya 0,8, nilai akarnya 0,6 kan gitu tadi ya. Maka L sama dengan L0-nya 1 kali akarnya 0,6, berarti 0,6. Jadi 1 ini 0,6. Ya, jadi ketika yang diamati itu berbentuk luasan atau yang diamati berbentuk volume, maka yang berubah itu berubahnya volume, tapi berubah volumenya itu bukan berarti berubah semua sisinya. Yang berubah itu cuma satu sisi aja. Maka volume aksen lah kita bilang ya, volume yang baru 0,6 kali 1 kali 1 berarti 0,6 meter kubik ya. Jadi jawabannya C. Jadi jangan pula nanti 0,6 kali 0,6 kali 0,6 ya. Itu salah, yang berubah itu cuma salah satu sisi aja. Ya, yang berubah itu adalah panjang yang sejajar dengan gerakan pengamat. Next, sebuah benda massa. Nah, ini karena dalam soal massa, langsung massa diamnya 60, kecepatannya 0,8 berarti hasil akar 0,6. Massa relativistik ya, M sama dengan M0 per akar. Berarti cepatnya 60 bagi 0,6 berarti 600 bagi 6 berarti berapa nih? 100 ya. Kilogram. Nah, jadi coba lihat nih. Awalnya 60 kilo menjadi 100 kilo. Jadi bertambah berat, bertambah masanya, bertambah gendut. Selanjutnya massa diam sebuah massa diam lagi, massa lagi berarti M. Massa diamnya M0. Supaya massanya menjadi 40 maka harus bergerak dengan berapa? Berarti M0 per akar. M-nya itu yang lebih berat 40, 32 per akar. Berarti akar sama dengan 32 per 40. 32 per 40 itu berapa? Kalau kita bagi 4, 16, 8 ya. 8 per 10. Ya kan? Berarti 0,8. Kalau hasil akarnya 0,8 berarti kecepatannya 0,6 C ya. Berarti jawabannya B lagi. Ya, jadi agar benda yang masanya 32 bisa menjadi 40 kilo, maka harus bergerak dengan kecepatan 0,6 kali kecepatan cahaya. Oke, selanjutnya benda bergerak dengan laju 0,6 C ya, berarti hasil akarnya 0,8 dengan arah sesuai dengan panjang benda. Bagi pengamat yang diam terlihat panjang suatu benda itu mengalami penyusutan berapa? Oh, oke. Berarti L sama dengan L0 kali akar. Karena kecepatannya 0,6 berarti L sama dengan L0 kaliin 0,8. Kan gitu ya. Berarti L sama dengan 0,8 L0. Nah, kalau semulanya itu L0, ya ini mula-mula, akhirnya itu berubah menjadi 0,8 L0, maka perubahan L-nya kan 0,2 L0 kan perubahannya. Berarti 0,2 itu kan 20%. Ya kan? Jadi yang hilangnya itu adalah 20%. 20%. Yang B jawabannya. Soal selanjutnya, ini udah mau habis. Berapa soal lagi? Ya, 2 soal lagi teman-teman. Berapakah momentum relativistik sebuah benda bermassa diam 15 kilo yang sedang bergerak dengan kelajuan 0,8 C? Nah, sama akarnya berarti 0,6. Yang ditanya momentum. Momentum itu adalah rumusnya M0 ya kali V per akar tadi ya. M0-nya 15 kilo, V-nya 0,8 C per akarnya 0,6. Ya, hasilnya berarti berapa nih?
0,0 ini coret aja ya, nolnya dicoret jadi 8/6. 8/6 ini kita bisa bagi sih sebenarnya. Bagi berarti sini 4, sini 3. 3 dengan 15 juga bisa dibagi, sisa 5. 5 kali 4 20 kali C. C itu adalah kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8. Jadi 20 dikali 3 kali 10 pangkat 8 kecepatan cahaya, berarti 60 kali 10 pangkat 8 meter, bukan meter ya, momentum kilogram meter per second, atau 6 kali 10 pangkat 9 kilogram meter per second. Berarti jawabannya yang D. Oke, soal terakhir teman-teman. Ya. Jangan lupa subscribe ya, udah capek-capek nih. Oke. Energi diam sebuah elektron, bercanda teman-teman. 0,5 MeV. Nah, MeV ini itu satuan energi yang sering dipakai di fisika modern ya, teman-teman. MeV itu mega elektron volt itu ya. Itu kepanjangannya. Jadi mega elektron volt. Jadi ini pokoknya satuan energi teman-teman. Jadi energi diam diketahui E0-nya 0,5 MeV. Masa elektron 5 kali masa diam, berarti M sama dengan 5 kali M0. Energi kinetik elektron tersebut adalah, nah energi kinetik yang ditanya ini diketahui E0 ya. Berarti energi kinetik itu nggak boleh pakai setengah V kuadrat ya. Tadi rumusnya energi total kurang energi diam, ya kan? Energi total itu kan M kali C kuadrat kurang energi diam, gitu kan? Energi diam ini kebetulan diketahui, ya kan teman-teman? Atau gini juga bisa sih teman-teman. Energi, ya gini aja teman-teman. Nah biar nggak capek tulis di sini, kita tulis gini. Karena diketahuinya gini teman-teman, massa 5 kali massa diam. Jadi gini, sebelum kita ke sini kita cari dulu. Energi total itu kan gini rumusnya tadi. M kali C kuadrat. Ya kan? Nah, energi total sama dengan M-nya 5 kali M0 kali C kuadrat. Nah, di sini keunikannya. M0 C kuadrat itu adalah nilai energi diam. Ya kan? Berarti energi total sama dengan 5 kali energi diam. Energi diamnya ada nih, 0,5 MeV gitu kan. Atau kita langsung masukkan sini aja. Energi total kurang energi diam berarti 5 kali energi diam dikurang energi diam, berarti energi kinetik setara dengan 4 kali energi diam. Berarti 4 kali 0,5 MeV berarti 2 mega elektron volt ya. Jadi jawabannya yang E gitu. Kalau ditanya energi total berarti 2,5 mega elektron volt gitu ya. Ada juga jawabannya. Tapi di sini yang ditanya energi kinetik. Oke gitu teman-teman, ini udah, oh ternyata masih ada, astagfirullah, masih ada 2 soal teman-teman. Saya pikir tadi udah habis, soalnya ini udah mau sampai ke bawah. Oke tanggung, kita hantam aja. Ini nggak ada pilihan jawabannya tapi ya. Jika energi total proton 4 kali energi diam. Oh berarti energi total 4 kali energi diam. Maka lajunya adalah, oh berarti tanya V-nya. Oke. Energi total kan rumusnya ini tadi teman-teman ya. Energi total itu adalah energi diam per akar, kan gitu ya. Sama dengan 4 kali energi diam. Energi diamnya coret aja teman-teman, berarti 1 per akar 4. Atau jadi sisanya 1 per akar sama dengan 4. Atau kita balik aja teman-teman, kita balik berarti akar sama dengan 1/4 gitu ya. Jadi akar sama dengan 1/4 ya, berarti akar itu kita hilangkan akar berarti sisa 1 kurang ya. Ingat akar itu isinya 1 kurang V kuadrat per C kuadrat, maka hilangkan akar jadi 1 kurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1/16 ya. Kita bolak-balik sedikit, berarti 1 kurang 1/16 sama dengan V kuadrat per C kuadrat ya. Ditukar ruasnya teman-teman. Berarti gini, V kuadrat per C kuadrat sama dengan, ini kan 1 kurang 1/16 kan samain penyebut ya, 16/16. 16 kurang 1 berarti 15/16. Maka V kuadrat sama dengan 15/16 C kuadrat.
Maka V sama dengan akar 15 per 16C ya. Atau kalau mau sederhanakan sedikit boleh ya, V sama dengan 1/4 akar 15C ya, gitu dia. Udah, satu lagi yang terakhir. Kelajuan partikel yang memiliki momentum linear 5 mega elektron volt per C dan energi relativistik total. Jadi yang diketahui momentumnya 5 mega elektron volt per C ya, ada per C-nya ini teman-teman. Bentar. Jadi dia 5 per C ini sebenarnya gini, per C ya. Karena C ini sebenarnya kecepatan cahaya, bukan satuan ya, 5 per C mega elektron volt. Kemudian energi totalnya 10 mega elektron volt. Yang ditanya kelajuan teman-teman. Nah, kalau kita pakai rumus tadi hubungan momentum dan energi, itu kita cuma dapat nanti energi diam, tapi kita mau carinya kecepatan nih. Jadi untuk begini, kalau mau cepat ya, kita bandingkan aja teman-teman ya. Ini trik sebenarnya ya. Kita bandingkan aja rumus energinya ya. Jadi kita bandingkan rumus energi total, bandingkan aja dengan rumus momentum ya. Biar dapat kecepatannya nih. Coba energi total kan rumusnya apa? Rumusnya M0 kali in V per akar, kan gitu ya. Atau kita buat agak besar. Bentar. M0 kali V per akar. Sementara momentum rumusnya kan salah bentar, bukan M0 per ini ya, per akar. M0 kali C kuadrat per akar gitu ya, sorry tadi salah. Dibagi dengan momentum itu M0 kali C ya, M0 kali V per akar. Nah, ini rumusnya ya. Yang lupa boleh dicek lagi. Ini dicoret akar, dicoret M0, maka sisanya adalah C kuadrat per V gitu ya. Berarti kan ditanyanya V nih ya. Jangan lupa tadi E dengan P ini diketahui nih dalam soal nih. Energinya adalah 10, P-nya adalah 5 per C ya kan, sama dengan C kuadrat per V ya. Sampai sini kan kita kali silang nih ya, V berarti kita mau carinya V, kita tulis di sini teman-teman. Berarti V sama dengan kita bolak-balik sedikit ya teman-teman ya. Berarti ini kan 5 per C, ini kalau kita kali silang, kita kali ke atas jadi 10C ya. Berarti, atau kita tulis dulu ya. Nah, di sini ini kan jadi 10C per 5 sama dengan C kuadrat per V gitu ya. Maka V-nya, C-nya coret 1. Di sini C-nya bisa dicoret 1 nih. Berarti tinggal 10 per 5 kan 2. Ya kan? Berarti ke sana berarti V sama dengan C per 2. Ya, C per 2 itu kan setengah C. Ya, berarti 0,5C gitu ya. Jadi kecepatannya 0,5 kali kecepatan cahaya. Udah gitu teman-teman. Jadi semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di like dan subscribe yang belum subscribe, dan di share juga ke teman-teman yang lain kalau kalian rasa video ini bermanfaat. Oke, kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.